dan masuk bagi penjual. Jadi bebas tuh mau mau ada penjual baru, terus kita mau keluar tuh nggak apa-apa gitu. Nah, terus informasi keadaan pasarnya itu mudah diperoleh gitu. Terus kemudian kurva permintaan perusahaannya itu berbentuk horizontal. Jadi horizontal itu dalam arti dia elastisitas sempurna. Terus perolehan labanya kalau dalam jangka pendek itu dia ada perusahaan itu dapat laba super normal, dan juga bisa rugi. Itu berlaku di semua pasar. Jadi di pasar persaingan sempurna itu harganya lebih besar daripada AC. AC itu average cost. Nah, terus kalau di jangka panjang itu perusahaan itu hanya memperoleh laba normal doang gitu. Nah, ini kurva persaingan sempurna atau biasa disingkat PPS. Nah, ini guys. Tuh. Jadi kurva itu horizontal gitu loh, lurus terus gitu. Jadi ketentuannya itu D sama dengan P sama dengan AR sama dengan MR. Jadi lalu selalu S gitu. Ini benar-benar harus dihafal ya guys, yang D sama dengan P sama dengan AR dan MR itu. Benar-benar penting banget dan sering keluar juga loh PPS di UTBK. Nah, terus habis itu ada pasar monopolistik. Nah, pasar monopolistik itu salah satu bentuk pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang serupa, tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek gitu. Jadi ciri-cirinya tuh terdapat banyak penjual juga. Dia hampir sama sih sebenarnya kayak pasar persaingan sempurna. Terus dia free entry dan exit juga. Terus barang yang diproduksi itu kan tadi dibilangin kalau misalnya barangnya serupa, cuman punya perbedaan gitu. Jadi dia memiliki corak yang sama, tapi berbeda gitu. Ada satu perbedaan di beberapa aspek gitu. Terus penjualnya itu berlaku sebagai price maker. Nah, kalau price maker itu apa sih gitu? Kalau price maker itu jadi penjualnya itu bisa menentukan harga gitu. Cuman kalau di monopolistik sedikit banget kekuasaannya untuk menentukan harga gitu. Nah, terus promosi penjualan yang dilakukan oleh masing-masing penjual itu berlangsung dengan aktif. Kemudian kurva permintaan perusahaan itu sangat elastis atau bisa disebut dengan landai gitu. Nah, kalau perolehan labanya di jangka pendek itu kayak yang tadi aku bilang, semua pasar kalau di dalam jangka pendek itu bisa ngasilin laba super normal, ataupun rugi gitu. Terus kalau di dalam jangka panjang ada perusahaan memperoleh laba normal gitu. Jadi monopolistik persaingan sempurna itu hampir sama, cuman monopolistik itu dia bisa menentukan harga, cuman gitu loh. Kalau misalnya si pasar persaingan sempurna kan benar-benar cuma ngikutin yang lain. Jadi kalau misalnya monopolistik agak sedikit beda. Terus ini kurvanya karena dia elastis, sangat elastis, jadi dia landai. Nih, ketentuannya itu D sama dengan P sama dengan AR lebih besar dari sama dengan MR. Nah, kalau misalnya tadi yang di pasar persaingan sempurna, kan D sama dengan P sama dengan AR sama dengan MR, kan? Kalau di sini tuh D sama dengan P sama dengan AR lebih besar daripada MR. Ini diingat-ingat ya, guys. Karena benar-benar sering keluar sih. Tapi biasanya kalau misalnya di UTBK itu struktur pasar tuh paling cuma keluar 2 atau 3. Cuman modifikasi soalnya aja yang berubah-berubah gitu loh. Lanjut, ada pasar oligopoli. Nah, pasar oligopoli, oh ya guys, ada yang mau nanya dulu nggak? Mau tanya dong, Kak. Kan tadi di pasar
monopolistik itu disebutin elastis atau landai. Itu aku masih belum mudeng maksudnya apa. Masih. Kalian itu nggak sih apa ya? Ingat elastisitas? Nah, itu kan di elastisitas itu setahu aku ada elastisitas, ada sangat elastis, inelastis, terus apa ya? Aku juga lupa sih elastisitas tuh. Pokoknya buka-buka lagi tentang elastisitas itu deh. Jadi dia kurva permintaan itu dia bentuk kurvanya itu dia landai gitu loh. Jadi sangat elastis gitu loh. Oke Kak, thank you. Nih kayak gini gitu loh guys. Ada yang mau tanya lagi? Sebentar ya. Oke, lanjut lagi ya guys. Masuk di pasar oligopoli. Jadi di pasar oligopoli itu struktur pasarnya itu ada beberapa perusahaan yang mendominasi. Jadi beberapa perusahaan yang mendominasi itu dia yang menentukan harga daripada yang lainnya gitu. Jadi ciri-cirinya pertama ada terdapat beberapa penjual di dalam pasar, kemudian barangnya itu bisa barang standar atau barang yang berbeda. Jadi dia ada barang yang homogen dan barang yang terdiferensiasi gitu. Terus kalau di oligopoli itu tuh barrier to entry. Jadi dia sulit untuk produsen baru tuh masuk ke dalam pasar gitu. Terus kemudian di sini penjualnya berlaku sebagai price maker gitu. Tadi price maker kan udah aku jelasin, jadi dia bisa nentuin harga sendiri gitu. Terus kemampuan penjual untuk menentukan harga dapat bersifat kuat ataupun lemah gitu. Terus pada umumnya penjual oligopoli itu perlu melakukan promosi penjualan biar dia mendapatkan laba gitu. Terus kemudian kurvanya itu kurva permintaan perusahaan itu dia berbentuk kinked atau patah-patah gitu guys. Jadi dia itu punya kekakuan harga. Kekakuan harga itu dia jadi tuh kalau kekakuan harga itu beberapa penjualnya itu menentukan harga yang sama gitu. Terus kalau misalnya di perolehan labanya di jangka pendek sama ya, bisa super normal, bisa normal ataupun bisa rugi. Terus kemudian kalau dalam jangka panjang dia memperoleh labanya itu super normal, jadi bisa laba banyak banget gitu. Nah, ini kurvanya, jadi dia patah-patah gitu kan, tuh lihat. Terus kalau di sini tuh demand-nya itu elastis buat harga, tapi kalau di sini inelastis. Kalau misalnya kalian masih paham ya tentang elastisitas gitu, elastis tuh bentuknya tuh landai, kalau misalnya inelastis tuh makin curam gitu. Nah, terus kita lanjut ke pasar monopoli. Nah, pasar monopoli ini suatu bentuk pasar yang di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Jadi kayak cuman satu penjual aja yang bisa masuk pasar itu dan nggak bakal ada gantinya gitu. Susah, Bu. Bukan susah juga sih, emang bener-bener susah banget buat ngegantiin satu penjual itu gitu. Terus ciri-cirinya tadi kan ada satu penjual, terus barang yang dijual tuh unik gitu. Jadi nggak bakal ada substitusi yang terdekat gitu. Jadi maksudnya substitusi terdekat itu nggak ada barang yang bisa ngegantiin dia gitu loh. Jadi contohnya dari barang monopoli itu misalnya kayak PLN. PLN kan nggak mungkin susah ya, nggak memiliki substitusi gitu.
kayak PLN, ya udah PLN aja yang nyediain listrik gitu. Terus sangat sulit bagi penjual di pasar, jadi tinggi. Terus itu menentukan harga karena kan ya. Nah, terus penjual monopoli ini nggak perlu melakukan promosi karena emang selalu dibutuhkan gitu loh sama orang-orang, jadi dia nggak usah ngelakuin promosi gitu. Terus kalau misalnya kurva permintaannya itu inelastis, jadi curam. Kalau dalam jangka pendek, kayak tadi aku bilang, ada super normal, sama rugi gitu. Dia bisa panjang, itu dia bisa memperoleh laba. Itu terus saya screen aku hilang ya? Iya, Kak. Sebentar ya. Oh ya guys, maaf ya kalau misalnya nanti tuh ada suara itu, soalnya aku juga lagi ngikutin acaranya kuliah gitu loh. Maaf ya. Sebentar. Nih ya. Udah kelihatan belum? Sudah, Kak. Udah, Kak. Ini tadi udah selesai ya, guys. Terus ini kurvanya monopoli nih. Tadi kan kalau monopoli kan inelastis kan, terus dia tuh curam gitu. Jadinya berlaku ketentuan D sama dengan AR, P lebih besar daripada AC. Gitu. Nih, jangan lupa diingat-ingat ya, guys. Kalau nggak di screenshot aja dulu. Kalau nggak dicatat deh kalau bisa. Gitu lah. Nah, terus ini aku buat ringkasannya. Nih, jadi kalau monopoli itu cuma satu, oligopoli ada beberapa, monopolistik tuh banyak, PPS juga banyak. PPS tuh pasar persaingan sempurna ya. Terus produknya itu unik, nggak bisa, dan tidak ada substitusi terdekat. Terus oligopoli, homogen dan terdiferensiasi, monopolistik itu terdiferensiasi, kalau PPS itu homogen. Terus harganya itu dia, kalau monopoli, oligopoli, sama monopolistik, dia itu berperilaku sebagai price maker, atau dia bisa menentukan harga. Cuman kalau misalnya di monopolistik itu, dia dikit kekuasaannya, ini agak banyak, ini bener-bener banyak gitu. Kalau PPS cuman berperilaku sebagai price taker. Jadi dia itu cuma ngikutin harga doang. Nah, kalau laba jangka pendeknya kan sama tuh, dia bisa super normal, bisa normal, terus bisa juga rugi. Nah, kalau misalnya laba jangka panjang, ini di sini super normal itu berlaku buat monopoli sama oligopoli, terus kalau normal berlaku untuk monopolistik dan pasar persaingan sempurna. Terus kurva permintaannya ini nih, inelastis atau curam, terus oligopoli itu king atau demand itu kayak patah-patah. Terus kalau misalnya yang monopolistik itu elastis atau landai. Terus kalau tadi PPS itu kan, aku lupa ngisi lagi. Kalau PPS itu dia apa tuh namanya? Elastisitas sempurna atau horizontal gitu bentuknya. Terus kalau misalnya dari contoh, ini monopoli itu ada PLN, KAI, gitu kan. Dia kan nggak mungkin ada apa sih? Nggak mungkin ada nggak mungkin ada
substitusinya. Terus oligopoli itu ada misalnya kayak ada HP, ada air minum kemasan gitu. Jadi dia kan harus butuh promosiin buat ningkatin labanya mereka gitu. Terus kalau di monopolistik ada sepatu, ada tas, ada baju. Dia kan dia kan bisa homogen juga kan, sepatu tuh sepatu semua. Cuman di sini kan perbedaannya itu kenapa dia bisa dikatain terdiferensiasi kan, sepatu kan mungkin ada yang beda kualitasnya gitu-gitu kan. Terus kalau PPS pasar persaingan sempurna itu kayak jualan sembako atau sayuran, itu tuh dia homogen kan. Kalau sembako kan pasti kayak ya udah minyak semua, gula semua, terus sayuran semua gitu. Ada yang mau tanya? Enggak, Kak. Udah jelas, lanjut. Nah, lanjut ya. Ini di monopsoni sama oligopsoni. Sebenarnya kalau hanya monopsoni sama oligopsoni itu jarang banget keluar, bener-bener jarang. Aku kayak jarang banget ya nemuin di latihan soal tuh ada monopsoni sama oligopsoni, paling kayak cuma dikasih pilihan buat ABC-nya doang gitu loh. Nah, kalau oligopsoni itu dia pasar di mana harga pembelian suatu jenis barang itu ditentukan oleh beberapa perusahaan. Terus kalau misalnya pasar monopsoni itu pasar di mana harga pembeliannya itu ditentukan satu perusahaan. Sebenarnya konsepnya itu sama aja gitu loh. Kalau oligopsoni itu beberapa perusahaan, kalau monopsoni itu cuman satu perusahaan gitu. Gitu deh. Sebenarnya struktur pasar tuh materinya cuma ini tahu. Kayak aku bingung bikin PPT tuh bikin apa lagi gitu. Karena ya emang cuma gini doang. Tapi ya krusial juga sih. Kadang tuh satu dua soal tuh muncul gitu. Apa kita langsung latihan soal aja? Iya. Ya, nggak apa-apa, Kak. Lanjut. Apa ya? Latihan soal pertama. Dijawab yuk, coba dong, dicoba. Oh iya, masih ada. Maaf. Oh, share screen-nya nggak bergerak, guys. Serius nggak sih? Udah kok, Kak. Oh, udah. Nah, aku baca di chat ada yang nggak muncul. Bisa jawab di chat ya, guys. Yang B, Kak. Yakin? Iya, yang Kak, yang B. Iya, iya. Bahas nggak nih? Bahas, Kak. Kak. Dibahas ya. Nah, jadi perusahaan-perusahaan yang berada pada pasar persaingan sempurna menghadapi kondisi permintaan D sama dengan AR, sama dengan MR, sama dengan P. Kalian mau itu tau nggak sih, mau apa sih jembatan keledai, apa sih? Itu deh pokoknya. Mau nggak sih tentang buat ngapalin ini tuh? Dulu aku dapat di bimbel aku.
Mau banget, Kak. Jadi kalau misalnya ngafalin ini tuh namanya Dewi Persik Artis Marawis gitu guys. Sebenarnya gak lucu sih, cuman itu teringat-ingat di kepala gitu. Dewi Persik Artis Marawis gitu. Jadi ingat terus gitu loh. Apa, Kak? Ulang, Kak. Bentar, ganti Zoom ya guys. Nggak tahu kenapa ini katanya tiba-tiba nggak premi. Nggak tahu, aku nggak ngerti sih. Kita bisa ganti apa namanya? Ganti Zoom dulu kali ya. Gimana nih? Apa admin Ambisforia? Bentar ya guys, maaf banget ini nggak tahu kenapa. Kak izin baru masuk. Bentar ya guys. Mungkin sambil nunggu apa? Sambil nunggu ganti link. Oh, dikopas dulu aja tuh ya guys, kata kakaknya. Oke, sebelumnya teman-teman boleh respon dong. Ini slide-nya udah kelihatan belum? Dari Zoom sekarang. Partisipan yang Bisa dulu ya. Gue bakal menjelaskan nanti teman-teman semua harus persiapkan dalam rangka persiapan. berarti via Zoom sudah. Oke guys, pindah link ya guys.